Sang ibu dalam kondisi syok dan menangis setelah menyerahkan diri ke Polsekta Subang. Dari lokasi, polisi mengamankan barang bukti bantal dan guling. Dari keterangannya kepada polisi, pelaku diduga membekap anaknya yang rewel dan terus menangis. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, berusaha melerai dua kelompok pemuda yang akan tawuran. Seorang pemuda di Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini tewas dibacok. Tak berselang lama, ketiga pelaku penganiayaan diringkus polisi. Seorang pemuda meregang nyawa setelah mendapatkan sabetan senjata tajam jenis celurit di bagian sikut tangan sebelah kanannya. Korban dibacok serta berusaha melerai dua kelompok pemuda yang akan melangsungkan tawuran di Jalan Ahmad Yani, Desa Dawan Tengah, Kecamatan Cikampek, 14 Februari lalu. Aksi membacokkan korban sempat terekam CCTV di sebuah minimarket yang merupakan lokasi kejadian. Korban sebelumnya mendapat pukulan hingga tak berselang lama korban dibacok salah satu pelaku. Korban yang mengalami pendarahan parah di bagian tangannya itu sempat larikan ke rumah sakit, namun karena pendarahan hebat, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Berbekal rekaman CCTV, petugas berhasil mengamankan 3 orang pelaku pembacokan tersebut beserta barang bukti sebuah celurit. Korban meninggal dunia, di mana ini adalah awalnya peristiwanya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 ayat 3 ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah pengedar dan pengguna narkoba diringkus polisi di tengah areal perkebunan sawit di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penggerebekan ini dilakukan usai warga sekitar resah adanya lokasi yang kerap dijadikan tempat pesta narkoba. Ya, tenang aja. Sejumlah anggota polisi menggerebek tempat pesta narkoba yang terletak di tengah perkebunan sawit di Madinah, Sumatera Utara. Polisi mendapati 2 pelaku, sementara sejumlah pelaku lainnya berhasil kabur. Dalam gubuk yang dijadikan lapak pesta sabu, petugas menemukan sejumlah bom yang diduga baru saja digunakan para pelaku. Penggerebekan dilakukan usai warga sekitar resah adanya tempat peredaran narkoba tersembunyi di tengah perkebunan sawit. Polisi juga membakar gubuk tempat pesta narkoba dan kini masih memburu pelaku lain yang masih buron. Polisi juga gencar melakukan razia narkoba dan kriminalitas lainnya selama bulan suci Ramadan. Di Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga tega menganiaya anak majikannya saat ditinggal orang tuanya, dan peristiwa tersebut ini viral di sosial media pemirsa. Namun pelaku tidak dilaporkan ke polisi oleh orang tua korban. Siapa yang tak menangis menyaksikan penyiksaan terhadap balita yang dilakukan oleh asisten rumah tangga yang dipercaya menjaga kedua anaknya oleh majikannya. Peristiwa yang terjadi di Sukagali, Ujung Berung, Kota Bandung ini terekam kamera pengawas. Terduga pelaku memukul anak majikannya pada bagian wajah hingga anak korban mengalami luka pada bagian hidung dan mengeluarkan darah. Orang tua korban menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan kejadian pertama, melainkan puncak dari rangkaian tindakan kekerasan yang diduga sudah terjadi sebelumnya. Sudah kesekian kali dan ini adalah fase akhir dan menurut saya ini sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu ya. Dan kejadiannya itu dia melakukan itu ketika saya dan istri saya sedang bekerja, dan kemudian di bawah itu ada ibu dan orang tua dari ibu saya mendengar anak saya menangis gitu. Kemudian saya cek CCTV dan memang kejadian seperti itu. Pihak keluarga memilih tidak melaporkan kasus tersebut ke polisi dengan mempertimbangkan kondisi pelaku yang memiliki 4 anak serta menilai sanksi sosial yang diterimanya saat ini sudah cukup. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, tega seorang ibu di Subang, Jawa Barat membekap anak kandungnya berusia 6 tahun yang berkebutuhan khusus hingga tewas. Ironisnya, motif sang ibu ini diduga hanya karena kesal pada suaminya.
Polisi melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di rumah kontrakan Jalan Pelabuhan Kelurahan Sukamelan, Subang, Jawa Barat. Dari rumah korban, polisi mengevakuasi jasad MA, bocah berkebutuhan khusus berusia 6 tahun. Ironisnya, korban tewas akibat dibekap oleh ibu kandungnya sendiri. Sang ibu dalam kondisi syok dan menangis setelah menyerahkan diri ke Polsekta Subang. Dari lokasi, polisi mengamankan barang bukti bantal dan guling. Dari keterangannya kepada polisi, pelaku diduga membekap anaknya yang rewel dan terus menangis. Dirinya kesal karena usai bertengkar dengan suaminya lewat ponsel. Setelah menyampaikan saya nangis, Pak, saya sudah membunuh anak saya. Setelah begitu, kita tidak banyak bicara, langsung piket reskrim, intel, kemudian sama Polsek, beserta 2 Polwan, langsung kita menuju ke TKP. Ayah korban tak percaya jika istrinya tega melakukan perbuatan tersebut. Dengan ini posisinya ya saya hanya bercerita aja nih bahwa istri saya itu bukan orang seperti itu. Nah, yang jelas mah saya positif aja ke istri gitu. Usai diotopsi, jenazah korban dimakamkan oleh keluarganya, sementara sang ibu masih diperiksa polisi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, puluhan santri ini menggelar tarian sufi di pelataran Masjid Al-Makmur, Desa Krian, Jepara, Jawa Tengah. Tradisi tahunan ini menjadi simbol sukacita menyambut ibadah puasa di bulan suci. Puluhan santri Pondok Pesantren Nailun Najah menyuguhkan tarian sufi di pelataran Masjid Al-Makmur, Krian, Jawa Tengah. Pentas tarian sufi ini menandai berakhirnya bulan Sya'ban sekaligus menyambut bulan Ramadan 1447 Hijriah. Perpaduan busana ala Turki dengan gerakan penari terlihat begitu indah karena tampil kompak mengikuti irama lagu. Gerakan tarian sufi dilakukan secara berputar berlawan arah jarum jam dengan posisi tangan kanan mengarah ke atas dan tangan kiri mengarah ke bawah. Tarian sufi ini melibatkan 40 santri yang terbagi dalam 4 kelompok dan setiap kelompok menari selama 10 hingga 15 menit. Tari sufi bukan sekedar pertunjukan, melainkan jalan spiritual yang menghadirkan kebugaran tubuh dan ketenangan batin. Makna filosofi dalam gerakan berputar melambangkan perputaran alam semesta, sementara posisi tangan sebagai ajakan untuk menebar kebaikan kepada sesama. Menyambut bulan Ramadan itu dengan kebahagiaan, dengan sukacita, bukan dengan beban. Makanya kita ajak menari bareng-bareng. Paling sulit itu di bagian muternya. Muternya kan butuh konsentrasi dan keseimbangan tubuh. Gelaran tari sufi ini menjadi tradisi tahunan setiap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tarian ini selalu mengundang perhatian warga setempat hingga tetangga desa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan berupa makanan tambahan dan mainan edukatif kepada balita di Posyandu Cibilik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian MNC Peduli terhadap pertumbuhan tumbuh kembang anak. MNC Peduli kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak di Indonesia. Kali ini, pemberian makanan tambahan dan mainan edukatif untuk balita di Posyandu Kurnia 7 Cibilik, Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah anak-anak tampak ceria saat mendapatkan makanan tambahan berupa biskuit, serta antusias saat mencoba mainan edukasi.
manfaatnya sangat besar sekali ya, terutama untuk anak-anak. Jadi untuk mengasah motorik anak-anak juga, untuk anak-anak bermain. Ya anak-anak jadi nggak kena gadget terus lah kalau ada mainan kayak gini. Bantuan makanan tambahan dan mainan edukasi ini disalurkan langsung kepada para ibu dan balita yang rutin mengikuti kegiatan Posyandu. Kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli karena telah memberikan bantuan berupa PMT dan mainan edukasi untuk anak-anak Posyandu karena sangat bermanfaat untuk menambah motivasi anak-anak. Mainan ini sangat membantu sekali dalam perkembangan anak-anak khususnya dalam motorik kasarnya. Anak-anak bahagia dan itu bisa membantu perkembangannya. MNC Peduli berkomitmen untuk terus menjadi bagian dalam gerakan Indonesia Emas 2045 dengan membangun budaya hidup yang sehat yang berkelanjutan dan menyeluruh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.